berubah hitam menjadi Raja Rimba. Di sebuah hutan terdapat banyak hewan yang hidup di sana. Sang harimau pun menjadi penguasanya. Namun, sang harimau menghilang tanpa jejak dan diyakini dibawa oleh para pemburu. Para hewan pun berdiskusi untuk memilih raja mereka yang baru, dan terpilihlah sang kera. Namun, kera memiliki sifat yang rakus dan tamak. Ia selalu membuat susah para hewan-hewan lainnya. Sang rubah pun melihat kesempatan. Sang rubah memberitakan sebuah berita palsu kepada sang kera bahwa ada tempat yang banyak makanan. Sang kera pun mengikuti sang rubah. Dan saat di jalan, sang kera terjebak dan dibawa oleh para pemburu. Para hewan pun pada kebingungan. Mereka berdiskusi kembali untuk waktu yang cukup lama. Dan akhirnya sang rubah pun terpilih. Sang rubah sangat senang. Namun, sang rubah memiliki sifat yang lebih rakus dan lebih tamak daripada sang kera. Suatu kisah, ada seorang janda bernama Mak Minah. Ia tinggal bersama ketiga anaknya. Ketiga anaknya tidak pernah mau membantu ibunya. Karena jengkel, Mak Minah pergi ke sungai. Ia berbicara dengan batu betangkup. "Wahai batu betangkup, telanlah aku." Seketika batu betangkup menahan Mak Minah. Hanya sebagian rambut Mak Minah yang tertinggal. Menjelang sore, tiga anaknya heran karena tidak melihat ibu mereka. Mereka kebingungan mencari ibunya, hingga sampai mereka di batu betangkup. Mereka mengenali rambut ibunya. "Wahai batu betangkup, kami membutuhkan ibu kami," kata ketiga bersaudara. "Kami berjanji akan menyayanginya dan menghormatinya." Batu betangkup pun mengeluarkan Mak Minah. Kemudian mereka kembali ke sifat semula. Mak Minah pun menemui batu betangkup lagi. Ia ditelan oleh batu betangkup. Anak-anaknya Mak Minah kembali menemui batu betangkup. Namun batu betangkup sudah marah. Batu betangkup menelan mereka dan masuk ke dalam tanah. Legenda Batang Tuaka, cerita rakyat dari daerah Riau. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang wanita bersama anak laki-lakinya bernama Tuaka. Pada suatu ketika, mereka melihat dua ular besar sedang berkelahi. Salah satu ular itu mati dan satunya lagi kesakitan. Tuaka dan emaknya membawa ular itu pulang untuk dirawat. Setelah sembuh, ular itu menghilang dan meninggalkan permata hasil dari perkelahiannya dulu. Permata itu dijual Tuaka pada seorang saudagar. Lalu, dia mengajak Tuaka ikut ke Temasek untuk menjemput semua uangnya. Karena uang berlimpah, Tuaka berdagang dan menetap di Temasek dan menjadi saudagar kaya raya. Suatu hari, kapal megah Tuaka berlabuh di kampung halamannya. Emaknya bersampan mendekati kapal megah Tuaka, ingin menemui anaknya yang lama tidak pulang. Tetapi Tuaka malu mengakui emaknya yang tua dan miskin. Dia pura-pura tidak mengenalinya. Emak Tuaka pergi menjauh dengan sedih dan meratap kepada Tuhan agar Tuaka diberi peringatan. Tiba-tiba, Tuaka berubah menjadi seekor elang dan istrinya berubah menjadi seekor burung punai. Burung-burung itu berputar sambil menangis di atas emak Tuaka. Air mata kedua burung itu terus menetes membentuk sungai. Kemudian diberi nama Sungai Tuaka atau Batang Tuaka.